Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku semuanya, apa kabarnya? Mudah-mudahan anak-anakku semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan ini Bapak akan melakukan pembelajaran secara tutorial. Hal ini dilakukan karena kita tidak mungkin untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka langsung akibat mewabahnya COVID-19 di Indonesia, khususnya di Kepulauan Bangka Belitung. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi bab 9 tentang kerjasama ekonomi internasional. Anak-anakku semua bisa melihat buku pembelajaran ekonomi halaman 248. Baiklah anak-anakku semuanya, untuk memulai pembelajaran pada kesempatan ini, silakan anak-anakku melihat slide dalam bentuk PowerPoint yang akan Bapak tampilkan berikut ini. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan menyampaikan materi tentang kerjasama ekonomi antar negara atau kerjasama ekonomi internasional. Pengertian kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional adalah hubungan antara suatu negara dengan negara lainnya dalam bidang ekonomi melalui kesepakatan-kesepakatan tertentu dengan memegang prinsip keadilan dan saling menguntungkan. Adapun tujuan kerjasama ekonomi internasional antara lain mengisi kekurangan di bidang ekonomi bagi masing-masing negara yang melakukan kerjasama, meningkatkan perekonomian negara-negara yang mengadakan kerjasama di berbagai bidang, meningkatkan taraf hidup manusia, kesejahteraan dan kemakmuran dunia, memperluas hubungan dan mempererat persaudaraan, serta meningkatkan devisa negara. Adapun manfaat kerjasama ekonomi internasional antara lain, yang pertama, memenuhi kebutuhan dalam negeri terhadap barang atau jasa. Manfaat pertama yang akan dirasakan suatu negara dalam melakukan kerjasama ekonomi internasional ini adalah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat atas barang dan jasa yang tidak mampu diproduksi sendiri. Yang kedua, memperluas pasar hasil produksi. Melalui kerjasama ekonomi internasional, negara-negara yang terlibat dalam memperluas pasar hasil produksinya. Yang ketiga, mendorong peningkatan produktivitas hasil produksi. Meluasnya pasar hasil produksi barang dan jasa sampai ke negara lain secara langsung meningkatkan keuntungan pelaku-pelaku ekonomi yang terlibat di dalamnya. Yang keempat, memperluas lapangan kerja. Usaha peningkatan hasil produksi yang dilakukan produsen tentunya memerlukan tambahan faktor produksi, salah satunya faktor tenaga kerja. Yang kelima, menambah devisa negara. Adanya perluasan pasar hasil produksi tidak hanya meningkatkan keuntungan bagi pelaku-pelaku ekonomi yang terlibat di dalamnya, tetapi juga meningkatkan devisa negara. Yang keenam, mendistribusikan manfaat sumber daya. Melalui kerjasama ekonomi internasional, manfaat sumber daya bisa dirasakan pula oleh yang tidak memiliki sumber daya alam. Yang banyak dimiliki Indonesia akan dapat dirasakan manfaatnya oleh negara lain karena bisa memenuhi kebutuhan negara tersebut. Yang ketujuh, mengurangi ketimpangan antara negara maju dan berkembang.
melalui kerjasama ekonomi negara maju, memberikan bantuan dana pembangunan kepada negara berkembang. Bentuk kerjasama ekonomi internasional itu terbagi atas dua. Yang pertama, kerjasama ekonomi bilateral, di mana kerjasama ekonomi bilateral adalah kerjasama ekonomi antara satu negara dengan negara tertentu. Kerjasama ini hanya melibatkan dua negara. Contohnya, pinjam-meminjam modal antara Indonesia dengan Jepang, penyederhanaan tenaga kerja antara Indonesia dengan Malaysia. Kerjasama ekonomi multilateral dibagi atas dua. Yang pertama, kerjasama regional adalah kerjasama antara beberapa negara dalam satu kawasan. Contohnya adalah ASEAN, Masyarakat Ekonomi Eropa atau EME, dan lainnya. Yang kedua, kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama antara negara-negara di dunia dan tidak terbatas dalam satu kawasan. Contohnya IMF, ILO, OPEC, WTO, dan lainnya. Dampak kerjasama ekonomi internasional terhadap perekonomian Indonesia. Dampak positif kerjasama ekonomi internasional terhadap perekonomian Indonesia antara lain. Yang pertama, meningkatkan keuangan negara. Kerjasama ekonomi antar negara dapat memberikan banyak manfaat bagi Indonesia, salah satunya di bidang keuangan. Melalui kerjasama ini, Indonesia memperoleh bantuan berupa pinjaman keuangan dengan syarat lunak yang digunakan untuk pembangunan. Dengan demikian, adanya pinjaman keuangan otomatis dapat meningkatkan keuangan negara. Yang kedua, membantu meningkatkan daya saing ekonomi. Kerjasama ekonomi dapat menciptakan persaingan yang sehat di antara negara-negara anggota. Persaingan yang sehat ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan produsen tiap negara dalam menghasilkan produk-produk yang mampu bersaing dengan negara-negara lain. Keberhasilan bersaing suatu negara di tingkat regional dan internasional pada gilirannya akan meningkatkan perekonomian negara yang bersangkutan. Yang ketiga, meningkatkan investasi. Kerjasama ekonomi antar negara dapat menjadi cara terbaik bagi para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Banyaknya investor yang ingin menginvestasikan modalnya di Indonesia dapat menjadi peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan Indonesia. Selain itu, banyaknya investasi dapat juga menambah keuangan lapangan kerja yang baru, sehingga jumlah pengangguran dapat berkurang. Yang keempat, menambah devisa negara. Kerjasama ekonomi antar negara, khususnya di bidang perdagangan, dapat meningkatkan devisa negara. Devisa diperoleh dari kegiatan ekspor barang. Semakin luas pasar akan semakin banyak devisa yang diperoleh negara, sehingga dapat memperlancar pembangunan negara. Yang kelima, memperkuat posisi perdagangan. Persaingan di tingkat internasional sangat berat. Hal ini disebabkan adanya berbagai aturan dan hambatan perdagangan di setiap negara. Untuk itu perlu adanya kerjasama ekonomi, sehingga dalam kerjasama tersebut perlu dibuat aturan perdagangan yang menguntungkan negara-negara anggotanya. Dengan demikian, adanya aturan tersebut dapat memperlancar kegiatan ekspor dan impor.
Dampak negatif kerjasama ekonomi internasional terhadap perekonomian Indonesia antara lain. Yang pertama, intervensi asing terhadap kebijakan ekonomi. Sikap ketergantungan yang semakin dalam pada negara lain dapat menyebabkan negara lain berpeluang melakukan campur tangan pada kebijakan-kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Jika kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah mendapat campur tangan negara lain, hal ini dapat merugikan rakyat. Yang kedua, masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia. Alih teknologi yang timbul dari kerjasama ekonomi antar negara memberi peluang masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia. Jika hal ini terjadi, tenaga kerja Indonesia menjadi tersingkir dan dampaknya terjadi banyak pengangguran. Yang ketiga, ketergantungan dengan negara lain. Banyaknya pinjaman modal dari luar negeri dapat membuat Indonesia selalu tergantung pada bantuan negara lain. Hal ini akan menyebabkan Indonesia tidak dapat mengembangkan pembangunan yang lebih baik. Yang keempat, mendorong masyarakat hidup konsumtif. Barang-barang impor yang masuk ke Indonesia mendorong masyarakat untuk mencoba dan memakai produk-produk impor. Hal ini akan mendorong munculnya pola hidup konsumtif. Badan Kerjasama Ekonomi Internasional. Yang pertama adalah Badan Kerjasama Ekonomi Regional terbagi atas 1. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations adalah organisasi kerjasama regional negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Organisasi ini didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Keanggotaan ASEAN terdiri dari Indonesia, Filipina, Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Myanmar. Tujuan dari kerjasama didirikannya ASEAN antara lain mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya, memelihara perdamaian dan menciptakan stabilitas yang mantap, mengadakan kerjasama yang aktif di bidang ekonomi, sosial, budaya, teknologi, ilmu pengetahuan, dan administrasi, mengadakan kerjasama dalam bidang produksi, industri, dan pertanian, serta mengadakan perluasan perdagangan, baik regional maupun perdagangan internasional. Yang kedua, ADB, Asian Development Bank, adalah bank pembangunan Asia yang berkedudukan di Manila, yang didirikan pada bulan Desember 1963, mempunyai tujuan untuk memberikan pinjaman dana dan bantuan kepada negara-negara di Asia yang sedang membangun. Prioritas pinjaman ADB ini diberikan untuk proyek pertanian, tenaga air, industri, angkutan komunikasi, penyediaan air bersih, dan pendidikan. Yang ketiga, APEC, Asia Pacific Economic Corporation, adalah bentuk kerjasama ekonomi di kawasan Asia Pasifik yang didirikan di Canberra, Australia pada tahun 1989, yang mempunyai tujuan utama adalah meningkatkan kerjasama dalam bidang perdagangan dan investasi. Badan Kerjasama Ekonomi Multilateral. Yang pertama adalah World Trade Organization atau WTO, adalah perubahan dari GATT, General Agreement on Tariff and Trade. Tujuan dari WTO selain menghilangkan atau mengurangi rintangan-rintangan perdagangan internasional seperti tarif bea masuk, juga memberikan konsultasi penyelesaian pertikaian perdagangan internasional kepada negara-negara anggota. Yang kedua, OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries,
merupakan organisasi negara-negara pengekspor minyak dunia yang didirikan pada tanggal 14 November 1960 dengan tujuan mengadakan pengaturan kuota produksi dan distribusi di antara negara-negara anggota agar terjadi kestabilan harga minyak dunia. Yang ketiga, IMF, International Monetary Fund, adalah lembaga dana moneter internasional yang berkedudukan di Washington DC, Amerika Serikat, didirikan pada tanggal 27 Desember 1943. Tujuan utama dari IMF antara lain membantu memperlancar kerjasama melalui perundingan-perundingan dalam bidang keuangan, membantu memperlancar perdagangan internasional, membantu memecahkan permasalahan perekonomian negara anggota sehingga dapat memperluas kesempatan kerja, membantu negara anggota untuk memperbaiki dan mengatasi kesulitan pembayaran luar negeri melalui pemberian pinjaman, mengusahakan tercapainya stabilitas nilai mata uang atau valuta, dan mewujudkan sistem pembayaran internasional sehingga dapat mengurangi hambatan perdagangan antar negara, serta membantu mengatasi ketidakseimbangan struktur neraca pembayaran negara-negara anggota. Berikutnya adalah ILO, International Labour Organization, merupakan badan PBB yang bertujuan memberikan pedoman dalam menciptakan undang-undang perburuhan berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban buruh sehingga terwujud keadilan di bidang ekonomi. ILO didirikan pada tanggal 11 April 1919 dan bermarkas di 154 Rue de Lausanne. Berikutnya adalah World Bank atau Bank Dunia, didirikan pada tanggal 27 Desember 1945 yang bermarkas di Washington DC, Amerika Serikat. Badan ini bertujuan memberikan bantuan pinjaman jangka panjang dengan syarat relatif ringan kepada negara-negara anggota, baik lembaga pemerintah maupun swasta yang mendapatkan rekomendasi dan jaminan dari pemerintah. Anak-anakku semuanya, setelah anak-anak selesai melihat tayangan slide pembelajaran tutorial yang Bapak berikan dalam bentuk PowerPoint, maka kita akan melakukan kesimpulan dari materi yang telah Bapak berikan kepada anak-anak sekalian. Kesimpulannya antara lain yang pertama, hubungan kerjasama ekonomi internasional itu adalah hubungan suatu negara dengan negara yang lain dalam bidang ekonomi melalui ketentuan-ketentuan tertentu dengan memegang prinsip saling menghargai dan saling menguntungkan. Tujuan dari kerjasama ekonomi internasional itu antara lain meningkatkan kekurangan bagi negara-negara yang melakukan kerjasama di bidang ekonomi. Yang kedua, meningkatkan perekonomian bagi masing-masing negara di berbagai bidang. Meningkatkan taraf hidup manusia, kesejahteraan dan kemakmuran dunia. Meningkatkan devisa negara, melakukan persahabatan dan mempererat hubungan persaudaraan. Baiklah anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini juga Bapak ingin melakukan himbauan kepada anak-anakku semua, tetap berada di rumah, stay at home, jaga jarak, perilaku hidup bersih dan sehat, tetap menjaga kesehatan diri masing-masing agar kita semuanya bisa terhindar dari wabah pandemi virus COVID-19 ini, dan mudah-mudahan virus COVID-19 ini cepat berlalu sehingga kita bisa bertemu kembali anak-anakku semuanya dalam pembelajaran di sekolah kita secara langsung untuk menghilangkan rasa kangen kita, baik guru-guru kita semua yang berada di sini dengan semua anak-anak di SMA Setiabudi.
Untuk tugas, anak-anak bisa melakukan penugasan atau mengerjakan tugas di buku paket ekonomi kelas 11 di halaman 265, ataupun tugas yang lainnya yang nantinya akan Bapak berikan melalui wali kelas anak-anakku masing-masing. Demikian pembelajaran pada kesempatan ini. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya kita dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa.